Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Ismawati. Pada pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir pada bab 1, anak-anak ya. Jadi setelah materi pertemuan keempat ini nanti kita akan melakukan ulangan harian. Pada pertemuan keempat kali ini yang akan kita bahas yaitu KD 4.1.3, yaitu menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar sebagai piranti. Yang dibahas di sini yaitu tentang pengaturan file ya. Langkah-langkah untuk menampilkan Windows Explorer ya. Untuk menampilkan Windows Explorer itu kita klik Start pada taskbar, kemudian klik All Programs, klik Accessories, kemudian diklik Windows Explorer. Saya akan coba ya. Ini kita klik Start ini, kemudian pilih ini anak-anak All Program ya. Setelah dipilih All Program, ini kan muncul beberapa menu-menu ya, beberapa program-program yang sudah terinstall di komputer saya kebetulan. Kemudian kita pilih ini anak-anak aksesoris ini. Nah, aksesoris. Dipilih aksesoris ini. Setelah itu kalian cari Windows Explorer. Nah, kita cari Windows Explorer, ini sudah ketemu. Kalau tampil di taskbar itu seperti ini simbolnya ini anak-anak ya. Jadi kita klik Windows Explorer yang ini sesuai dengan langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini namanya tampilan jendela Windows Explorer anak-anak. Ini fungsinya adalah untuk pengaturan file ya, pengaturan dokumen, pengaturan folder, itu di sini semuanya ya. Nah, apa saja yang kita atur? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin ya. Di sini yang kita atur yang pertama yaitu membuat folder ya, membuat folder baru. Yang kedua, mengganti nama folder atau file. Yang ketiga, menyalin folder atau file. Menyalin itu sama saja dengan menggandakan ya, memperbanyak. Yang terakhir yaitu menghapus folder atau file. Kita coba yang pertama dulu anak-anak, yaitu membuat folder. Dalam membuat folder, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama yaitu tadi buka Windows Explorer yang tadi. Jadi Windows Explorer tadi harus diaktifkan. Kemudian klik Drive. Drive itu tempat penyimpanan, drive atau folder di mana folder baru atau dokumen baru akan dibuat ya. Klik drive atau tempatnya, atau tempat untuk menyimpannya itu mau diletakkan di mana ya, itu. Kemudian yang ketiga, klik kanan. Klik kanan pada mouse. Di mouse-nya itu diklik tombol yang sebelah kanan. Mouse itu kan ada 3 tombol anak-anak. Ada tombol sebelah kiri, ada tombol sebelah kanan, dan ada yang tengah. Tengah itu namanya scroll, maaf ya. Maaf, sebentar ya. Jadi langsung masuk pada membuat folder baru. Kita ulangi lagi anak-anak ya. Membuat folder baru, langkah-langkahnya yang pertama tadi yaitu mengaktifkan Windows Explorer ya. Yang kedua, pilih drive atau folder di mana folder baru itu akan dibuat. Yang ketiga, klik kanan pada mouse, klik tombol kanan pada mouse ya. Mouse tombolnya ada 3, diingat-ingat. Ada tombol kiri, tombol kanan, ada tombol tengah. Tombol tengah itu biasa disebut dengan scroll. Pilih yang kanan ya, klik yang kanan, kemudian dipilih new. Kemudian klik folder, ketik nama file yang diinginkan. Kemudian langkah terakhir, tekan tombol enter pada keyboard. Kita coba anak-anak ya. Kita masuk pada folder tadi yang sudah kita tampilkan.
kita pilih drive-nya, kita mau menyimpan di drive mana. Di sini Bu Is punya 2 drive, yaitu C dan D. Seumpamanya Bu Is umpamakan saja mau Bu Is simpan di D, data D. Nah, kita klik yang data D ini. Kemudian kita cari, saya mau meletakkannya di mana? Oh, saya mau meletakkan di folder perangkat 2020-2021. Kita klik ini. Ya, kita klik. Nah, di sini anak-anak, kita baru lakukan klik pada area yang kosong dengan klik kanan. Nah, di sini ini kan area yang kosong ya. Di klik kanan mouse-nya, klik kanan. Nah, ini kan muncul beberapa menu pull down-nya anak-anak ya. Ini beberapa menunya. Kita pilih apa tadi? New. Nah, diklik new. Setelah disorot new, ini akan muncul folder. Nah, kita pilih yang folder ini, klik. Nah, di sini akan muncul folder baru namanya new folder. Nah, setelah kita mendapatkan new folder, kita kasih nama. Nah, folder ini tidak new folder. Saya beri nama seumpamanya informatika kelas 7. Nah, seperti ini. Nah, ini caranya membuat folder baru. Kalau sudah, tekan tombol enter pada keyboard. Nah, folder baru yang bernama informatika kelas 7 sudah ada. Gitu anak-anak, cara atau langkah-langkah membuat folder baru. Yang berikutnya ya, langkah berikutnya, materi berikutnya yaitu mengganti nama folder atau file. Langkah-langkahnya sama, buka Windows Explorer tadi, klik folder atau file yang namanya akan diganti ya. File atau folder yang mau diganti tadi, kita klik ya. Kita klik kanan, lalu pilih rename, sama seperti tadi ya. Setelah dipilih folder atau file yang akan diganti, klik tombol kanan pada mouse. Ketik nama folder atau file baru yang diinginkan. Nah, ya. Windows Explorer-nya dibuka, klik folder yang akan diganti namanya, klik kanan, dipilih rename. Ya. Kalau tadi kan membuat folder baru, kliknya new ya. Kalau ini karena mau mengganti namanya, maka dipilih rename. Setelah diklik rename, ketik nama folder atau file baru yang diinginkan. Nah, kita coba anak-anak ya. Kita coba pilih foldernya tadi, aktifkan foldernya ya. Kemudian pilih folder yang akan diganti namanya. Seumpamanya kita ganti nama informatika kelas 7 ini kita ganti. Ya, kita ganti. Maka pada informatika kelas 7 ini kita klik kanan. Ya, bentar. Saya ulangi. Kita cari kembali tadi letaknya di perangkat 2020-2021. Nah, ini informatika. Kita pilih ya, kemudian kita klik kanan. Setelah diklik kanan, muncul menu pull down seperti ini. Kita pilih rename, klik kiri rename. Nah, ini sudah bisa kita hapus. Seumpamanya kita ganti informatika, atau kita ganti saja SMPN UPT SMPN 6 Gresik. Nah, kita ganti seperti ini. Seperti itu, maaf. Nah, ketika sudah kita ganti, kita enter. Nah, namanya sudah berubah. Tadi namanya adalah informatika kelas 7. Sekarang berubah namanya menjadi UPT SMPN 6 Gresik. Gitu anak-anak ya. Nah, kita lanjut tahap berikutnya, materi berikutnya, yaitu mengganti nama folder atau file. Nah, ya. Kita coba mengganti nama folder atau file. Langkah-langkahnya adalah sama. Aktifkan Windows Explorer. Klik folder atau file yang namanya akan diganti. Klik kanan, lalu pilih rename.
ketik nama folder atau file baru yang diinginkan. Oh, ini tadi ya, mengganti nama file. Sudah berarti ya. Lanjut. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu menyalin. Menyalin atau menggandakan file atau folder. Untuk menggandakan file atau folder, langkah yang pertama, buka Windows Explorer. Klik folder atau file yang akan disalin, ya. Folder atau filenya tadi, ya, tadi kan namanya UPT-SMPN. Kita pilih folder itu, klik kanan, lalu pilih copy. Klik drive atau folder tujuan di mana folder atau file yang akan di-copy akan ditempatkan. Klik kanan, lalu pilih paste. Kita coba anak-anak. Kita coba aktifkan Windows Explorer. Nah, yang ini pilih folder yang akan digandakan, folder atau file yang akan digandakan. Kita klik kanan, ya. Muncul beberapa menu pull down. Pilih apa tadi untuk menggandakan? Pilih copy. Setelah dipilih copy, kita pilih folder yang tempat penyimpanan UPT-SMPN 6 Gresik ini. Tadi kan diletakkan di perangkat 2020-2021 ya. Kita letakkan hasil kopinya itu tetap saja di situ. Tetap saja di sini ya, tetap di 2020-2021 supaya kalian bisa lihat nanti hasilnya. Kita klik kanan pada area kosong tempatnya ya, kemudian kita paste. Nah, di sini sudah ada dua. Satu UPT-SMPN 6 Gresik, satunya lagi hasil kopinya itu ada UPT-SMPN 6 Gresik copy. Kalau mau menghilangkan tulisan copy ini harus diganti namanya, ya. Nah, jelas sampai sini? Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, menghapus folder atau file. Langkah-langkahnya adalah ya, langkah-langkah untuk menghapus folder atau file. Yang pertama, tetap buka Windows Explorer, klik folder atau file yang akan dihapus, klik kanan pada mouse, pilih delete, kemudian yang terakhir klik yes. Kita coba anak-anak. Nah, kita coba aktifkan Windows Explorer. Kita pilih folder yang akan kita hapus. Umpamanya kita memilih folder yang akan dihapus adalah UPT-SMPN 6 Gresik yang copy ini kita hapus. Kita klik kanan. Kita pilih apa anak-anak? Delete. Ya, nah, delete. Nah, setelah itu ada konfirmasi. Apakah benar kamu ingin menghapus folder ini? Nah, ada konfirmasi kan? Nah, kita pilih apa tadi? Yes. Ya, saya akan menghapus folder UPT-SMPN 6 Gresik copy. Yes, kita pilih yes. Nanti folder ini secara otomatis akan hilang atau terhapus. Kita coba yes. Nah, kita lihat di sini. Apakah ada folder yang namanya UPT-SMPN 6 Gresik copy? Nah, sudah tidak ada anak-anak karena sudah kita hapus. Nah, ini adalah materi terakhir yang kita bahas di pertemuan keempat ini pada bab 1 ya. KD-nya adalah KD 4.1.3. Setelah materi ini, kalian nanti bisa langsung mengerjakan soal-soal pilihan ganda yang ada di link tugas di Google Classroom. Ada 10 soal kalian kerjakan. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melakukan ulangan harian. Ulangan harian itu materinya bab 1 secara keseluruhan. Dari materi yang kita bahas pada pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan hari ini. Ya, dan juga jangan lupa dipelajari yang ada di buku ajar yang sudah kalian pegang bab 1 anak-anak ya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.